Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Askari Mesos MPD. Sama kali ini kita akan sebelum menguraikan mengenai materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu kita mengucapkan salam Smart School. Smart School berkarakter cerdas Ki. Dalam misalnya tataran seperti ini kita nantinya, sebelum kita misalnya jauh melihat bagaimana misalnya faktor penghambat perubahan sosial, terlebih dahulu kita akan lebih menguraikan bagaimana dan hal apa yang harus esensial dalam perubahan sosial tersebut. Hal yang paling mendasar misalnya yang perlu kita uraikan di sini juga adalah bagaimana tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini. Anak-anak hebatku, anak-anak cerdasku, generasi smart Indonesia, insya Allah ke depannya, kita akan menguraikan mengenai tujuan pembelajaran adalah menjelaskan faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Tentunya dalam faktor-faktor penghambat perubahan sosial itu, ada esensi yang bisa kita tangkap dalamnya. Esensi seperti apa yang ingin kita lihat adalah jauh sebelumnya kita akan melihat dulu bagaimana hal yang lebih esensial pada pertemuan sebelumnya. Mungkin anak-anakku sudah tahu, sudah melihat, sudah mendengar pertemuan sebelumnya. Alangkah elegannya kita refleksi dulu pembelajarannya sebelum kita masuk ke esensi materi. Apa yang misalnya pada pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai faktor pendorong daripada perubahan sosial tersebut. Kira-kira misalnya dari 3 gambar tersebut, anak-anak hebatku mampu memilah hal-hal apa yang misalnya faktor pendorong daripada perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial tentunya tidak lepas dari bagaimana kemajuan pendidikan itu sendiri. Semakin tinggi pendidikan, semakin kompleks pendidikan, semakin bagus tataran pendidikan, maka insya Allah perubahan itu akan semakin menunjukkan hasil yang positif. Kedua, bagaimana nilai-nilai toleransi itu berkembang. Ingat, semakin berkembangnya toleransi dalam suatu masyarakat, maka akan semakin cepat akses perubahan itu terjadi. Dan bagaimana misalnya nilai-nilai stratifikasi, tingkatan-tingkatan dalam masyarakat itu terjadi, maka akan mempercepat pula proses perubahan sosial tersebut. Tetapi Bapak tidak akan menguraikan lebih lanjut lagi mengenai faktor pendorong, karena itu sudah diuraikan pada pertemuan sebelumnya. Hal yang ingin misalnya yang lebih ditilik di sini adalah mengenai faktor penghambat daripada perubahan sosial. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu gambar berikut. Apa kira-kira misalnya yang bisa kita tangkap dari gambar yang tampil di depan anak-anakku sekalian? Yang pertama, bagaimana suku di Papua. Papua terkenal akan misalnya nilai-nilai sukunya. Artinya bahwa banyak sekali suplai suku yang ada di Papua. Indonesia ini adalah negara yang paling banyak memberikan subsidi hal yang lebih kepada nilai-nilai konteks budaya. Tidak bisa dipungkiri dari sekitar 17.000 kepulauan lebih, 17.000 kepulauan lebih yang ada di Indonesia, itu terdistribusi beragam suku dan bahasa di Indonesia. Kalau tidak salah, bangsa Indonesia itu berada di urutan kedua loh di dunia, sebagai bangsa penyumbang bahasa terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Apa gambar pertama? Gambar pertama ini adalah bagaimana suku-suku yang di Papua. Yang kedua, ini mungkin lagi ngetrennya sekarang. Bagaimana orang-orang misalnya setiap misalnya media massa mengungkap mengenai antara setan merah dan Samsudin. Lagi ngetren-ngetrennya ini di TikTok. Yang ketiga itu adalah gambar apa? Coba anak-anakku. Kira-kira apa itu? Betul. Itu gambar suku yang ada di Kajang. Atau Amatoa yang kita bahasakan sebagai Amatoa. Yang berikut. Ini sekolah anak dalam. Suku yang ada di Jambi mengenai bagaimana anak dalam itu, bagaimana perkembangannya, bagaimana seperti apanya. Yang berikutnya adalah ini yang dipangkep biasanya yang di Sigeri, bisu. Itu merupakan konteks-konteks budaya.
Dan yang ketiga adalah akses kepulauan. Itu yang seperti saya bahasakan tadi dari awal, bagaimana bangsa Indonesia ini adalah sebagai bangsa yang kurang lebih 17.000 lebih kepulauan. Bayangkan saja 17.000. Sekarang apa yang bisa disimpulkan dari beberapa gambar tersebut? Apa yang bisa kita simpulkan? Hal apa yang paling banyak misalnya kita berikan suatu bahwa ini akan mengidentifikasi terjadinya perubahan faktor penghambat perubahan sosial tersebut. Tidak bisa misalnya kita pungkiri bahwa dengan keberagaman kebudayaan, dengan banyaknya akses-akses yang terputus antara pulau dengan pulau, itu akan memberikan suatu hambatan yang sangat signifikan. Apa kira-kira misalnya bisa ditangkap oleh anak-anak? Yang bisa kita tangkap bahwa pada dasarnya masyarakat kita tidak lepas dari arus perubahan itu sendiri. Dimanapun tempatnya, bagaimanapun posisinya, dan tentunya perubahan sosial itu dalam masyarakat ini erat kaitannya dengan selain perubahan, erat kaitannya dengan konteks budaya. Dalam masyarakat kita ini ada unsur-unsur yang seperti saya ungkapkan pertama bahwa ada yang pendorong dan penghambat perubahan itu sendiri. Untuk lebih mendetailnya penjelasan mengenai hal tersebut, maka kita akan masuk kepada entitas faktor-faktor penghambat kebudayaan tersebut. Apa faktor-faktor penghambat kebudayaan? Ingat, tidak bisa kita pungkiri bahwa populasi kebudayaan kita sangat banyak. Bahasa saja kita misalnya berada di urutan kedua terbesar, terbanyak di dunia. Bukan terbesar ya, terbanyak di dunia. Setelah Papua Nugini loh. Indonesia itu berada di urutan kedua setelah Papua Nugini. Untuk bahasa. Kebudayaannya seperti apa? Kurang lebih 300 suku yang ada di Indonesia. Terdistribusi di jumlah pulau yang ada di Indonesia kurang lebih 17 ribuan. Kira-kira misalnya dari hal tersebut, kita tarik sebagai faktor penghambat, bisa jadi. Karena salah satu entitas faktor penghambat daripada misalnya perubahan sosial adalah kurangnya berhubungan masyarakat satu dengan yang lainnya. Ingat, negara kita negara kepulauan, yang dimana negara kepulauan, akses antara pulau dengan pulau itu sangat-sangat sulit. Artinya bahwa tingkat perubahan yang terjadi di pulau tersebut bisa jadi akan terjadi hal yang lebih dikenal dengan masyarakat terasing atau terpencil. Kurang berhubungan masyarakat satu dengan masyarakat lain akan menciptakan gap yang sangat jauh. Akan merubah suatu misalnya hal tatanan dalam suatu masyarakat itu sendiri. Tatanannya karena faktor yang pertama adalah masyarakat akan terasing atau terpencil dalam suatu hubungan. Akan terpencil dalam suatu hal yang subsidi untuk misalnya pembangunan daripada masyarakat tersebut. Yang kedua yang bisa kita misalnya lihat adalah bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Ini bisa jadi bahwa kita akan bahas banyak mengenai hal tersebut. Ingat, majunya dan baiknya suatu negara tergantung dari bagaimana kontribusi ilmu pengetahuan tersebut. Tidak bisa kita pungkiri bagaimana Jepang setelah Hiroshima dan Nagasaki di bumi hancurkan. Bagaimana pergolakannya sehingga dia mampu bangkit dengan cepat karena esensi daripada pengetahuan tersebut. Ingat bagaimana mentalitas-mentalitas kita misalnya terbentuk dengan baik, tidak lebih baik daripada ilmu pengetahuan tersebut. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan ini akan memberikan suatu hal yang lebih berdampak kepada penghambat perubahan sosial. Semakin lambat ilmu pengetahuan, maka semakin lambat pula perubahan sosial yang terjadi dalam satu masyarakat. Ini kalau kita misalnya pilah-pilah lagi, menurut Suryono Sukamto, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat itu disebabkan oleh adanya 3 unsur yang paling berperan. Yang pertama adalah bagaimana teritorial wilayahnya. Ingat, sudah saya lihat
sudah kita misalnya lihat bagaimana berdasarkan 17.000 pulau yang ada di Indonesia, tentunya masih banyak wilayah-wilayah yang terasing. Semakin terasing suatu wilayah, maka semakin jauh tingkat pengetahuan yang bisa didapat. Karena apa? Karena ini berpengaruh kepada misalnya akses yang bisa diterima. Yang kedua adalah ada masyarakat yang sengaja mengasingkan dirinya. Ingat, banyak suku-suku yang ada di Indonesia yang sengaja mengasingkan dirinya. Karena misalnya bisa jadi faktor mentalitas yang terjadi dalam misalnya suku tersebut. Saya ambil contoh misalnya bagaimana masyarakat-masyarakat yang melihat bahwa perlunya suatu hal yang tidak boleh terkontaminasi dengan kebudayaan lain, dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat itu sendiri atau masyarakat lainnya. Yang ketiga, lama dijajah. Ingat, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang lama dijajah. Saking lamanya kita terkontaminasi oleh kebudayaan penjajah. Kalau kita misalnya bisa bedah di sini, artinya bahwa bangsa Indonesia ini harus dilihat berdasarkan hal tataran yang lebih kompleks lagi. Lama dijajah. Ingat, lama dijajah ini adalah bagaimana mentalitas kita itu terbentuk. Tidak bisa kita pungkiri dalam buku Kuncharaningrat, kebudayaan dan mentalitas pembangunan, dia mengejawantahkan bagaimana mentalitas itu terbentuk karena adanya proses penjajahan. Salah satu mentalitas misalnya yang perlu kita perlihatkan dalam sekarang adalah bagaimana budaya meremehkan mutu. Ingat, tidak bisa kita nafikan keadaan banyak orang yang meremehkan mutu. Kerja asal-asalan. Asal ada, asal terbentuk, tapi tidak berhitung pada kualitas mutunya. Apa yang bisa dilihat misalnya dengan bentuk meremehkan mutu tersebut, tidak bisa kita misalnya nafikan pula bahwa hal tersebut akan berefek kepada mentalitas daripada masyarakat itu sendiri. Efek yang lebih mengarahnya lagi akan berpengaruh kepada sistem dalam suatu masyarakat itu sendiri. Kuncharaningrat mengingatkan kita dalam buku Mentalitas dan Pembangunannya bahwa meremehkan mutu akan berimplikasi kepada mental merambas. Apa mental merambas? Mental merambas itu adalah ingin cepat, tetapi miskin akan proses. Ingin cepat tetapi miskin proses. Banyak yang terjadi misalnya kalau kita lihat trending-trending sekarang, orang ingin cepat mendapatkan hasil yang banyak, pergi ke dukun, memperbanyak uang, menggandakan uang, tetapi tidak ingin misalnya proses yang lebih kepada misalnya hasil yang lebih diinginkan. Apalagi yang misalnya dilihat berdasarkan Kuncharaningrat dalam mentalitas dan kebudayaan, hal tersebut akan berimplikasi pula kepada minim tanggung jawab. Orang yang sudah meremehkan mutu akan minim kepada tanggung jawabnya. Artinya bahwa kita diberikan tanggung jawab, tetapi kita tidak mendistribusikan tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Jadi banyak yang terjadi dalam masyarakat kita hal-hal seperti itu. Itu menurut Kuncharaningrat. Hal tersebut misalnya bisa berimplikasi kepada apa? Tentunya akan berimplikasi kepada perubahan sosial tersebut. Artinya misalnya dengan adanya misalnya implikasi tersebut akan menyebabkan suatu perubahan itu akan lambat. Kembali lagi kepada entitas awalnya bahwa perkembangan-perkembangan itu akan lambat. Karena apa? Karena persoalan yang paling substansial adalah karena ilmu pengetahuan yang lambat pula terjadi dalam suatu masyarakat. Kita kembali bahwa misalnya lama dijajah. Lama dijajah tersebut misalnya akan melahirkan mentalitas. Sudah saya bahas bagaimana mentalitas itu terbentuk. Karena persoalannya ada misalnya hal yang lebih dipengaruhi
oleh penjajahan tersebut karena merasa seperti apa. Yang ketiga adalah sikap masyarakat yang sangat tradisional. Ingat, dalam kurung lebih beberapa dekade, kita mengalami suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak kebudayaan-kebudayaan kita yang terjadi dalam satu masyarakat masih bersifat sangat tradisional. Apa misalnya yang bisa kita lihat dengan sikap masyarakat yang tradisional tersebut? Tentunya mereka tidak ingin merubah keadaan. Misalnya kalau kita jalan-jalan ke Amatoa, ke Kajang. Di sana masyarakat misalnya Amatoa tidak menginginkan misalnya ada perubahan yang signifikan dalam ruang dan kehidupannya. Karena apa? Karena persoalan pertama bahwa perubahan tersebut bisa jadi akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat itu. Ada kaum-kaum konservatif, ada orang-orang yang tidak menginginkan memang terjadinya perubahan tersebut. Dan kedua, bisa jadi bahwa kalau perubahan tersebut terjadi, maka ada yang hilang daripada entitas adat, ada adat istiadat dan kebudayaan dalam satu masyarakat. Nah, ini yang keempat. Ini yang banyak sekali misalnya yang rata-rata terjadi dalam ruang lingkup kehidupan kita. Bahwa tidak bisa kita misalnya lihat berdasarkan hal yang sangat-sangat kecil. Karena persoalannya ini menyangkut kepada misalnya asas kebersamaan dalam kehidupan kita. Asas kebersamaan dalam arti apa? Bahwa banyak yang terjadi vested interest yang terjadi dalam ruang-ruang demokrasi kita. Misalnya dalam politik, partai politik. Yang keempat adalah adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat. Nah ini, kalau kita misalnya mau uraikan lagi lebih lanjut, ini akan lebih banyak memberikan suatu hal yang lebih mengena lagi mengenai esensi penghambat dari faktor perubahan sosial. Vested interest ini kalau misalnya kita mau pilah-pilah, ada 3 item yang paling mendasar. Ada 3 unsur yang paling mendasar. Yang pertama adalah adanya golongan tertentu. Ingat, terjadinya vested interest itu karena misalnya ada kepentingan yang lebih kuat daripada hal tersebut. Ada golongan-golongan yang tidak ingin merubah keadaan yang ada. Kenapa dia tidak ingin merubah keadaan yang ada? Karena ada kepentingan dan kedudukan yang bisa dia dapatkan dari keadaan tersebut. Tidak bisa kita misalnya pungkiri, kepentingan-kepentingan ini akan lebih dilegalitaskan, akan lebih dikungkung lagi, akan dipererat lagi supaya apa? Supaya banyak nilai-nilai keuntungan yang bisa didapatkan. Biasanya dalam vested interest itu terjadi. Misalnya bagaimana pemberontakan yang terjadi di ruang-ruang dalam bangsa kita ini. Karena apa? Karena ada kepentingan-kepentingan dari pemimpinnya atau orang-orang tertentu, komunitas-komunitas tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dan kedudukan. Apakah merasa ingin dihargai, apakah merasa ingin mendapat posisi yang lebih bergening lagi, posisi yang lebih menguntungkan lagi pada dirinya. Yang kelima adalah takut terjadi kegoyahan pada masyarakat itu sendiri. Ingat anak-anakku hebat, anak-anakku yang smart. Faktor kelima ini dalam perubahan sosial itu terjadi karena tidak ingin terjadi kegoyahan dalam integritas itu. Apa itu integritas sosial? Integritas sosial itu adalah keadaan yang stabil. Tidak ingin keadaan yang ada itu tergoyahkan. Sehingga apa? Adanya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dalam suatu masyarakat, mereka ingin adanya status quo, keadaan yang terpulih kembali. Tidak ingin misalnya seperti apa keadaan yang ada, supaya hal tersebut lebih melihat lagi misalnya kepada vested interest tadi, bahwa ada keuntungan yang bisa didapatkan. Keuntungan-keuntungan ini bisa didapatkan apakah dalam komunitasnya itu keuntungannya, atau pada tataran yang lebih di atasnya lagi, atau kepala suku. Yang keenam adalah prasangka pada hal-hal yang baru. Ingat, terlalu banyak kita berprasangka kepada orang,
bisa jadi itu akan menyiksa perasaan diri kita sendiri dan menyiksa perasaan orang lain. Sifat-sifat seperti ini sudah misalnya bisa kita telusuri dengan lebih lanjut, akan berefek pula kepada misalnya masyarakat itu akan bersikap tertutup. Coba bayangkan, terlalu banyak berburuk sangka kepada orang lain, anak-anakku. Kalau kita terlalu banyak berburuk sangka, maka itu akan menyebabkan hal-hal yang lebih kepada misalnya kita lebih melihat orang lain itu sebagai sesuatu lawan, bukan sebagai kawan. Prasangka buruk pada hal-hal asing tersebut bisa jadi kalau misalnya dilihat dalam mentalitas dan kebudayaan karya Koncaraningrat, prasangka ini bisa muncul karena persoalan apa? Terlalu lama kita dijajah. Ingat, munculnya stereotip-stereotip itu karena persoalan apa? Karena terlalu banyak terkontaminasi dengan orang-orang yang menyakiti. Bagaimana misalnya Koncaraningrat melihat bagaimana hal tersebut terjadi. Mentalitas kita terbentuk karena persoalannya kita terlalu lama dijajah. Orang asing dilihat sebagai lawan. Perubahan yang baru terjadi dianggap sebagai itu adalah sesuatu yang akan mengulang lagi perubahan penjajahan-penjajahan terjadi. Jadi kita ini kadang beranggapan bahwa hal tersebut akan berimplikasi terhadap perubahan itu. Hal tersebut akan menyebabkan kita lebih banyak tersorot atau tergurus dengan keadaan. Akan bahkan misalnya kita lebih banyak dilihat sebagai sesuatu yang datang ini sebagai musuh. Apa misalnya hal yang tersebut yang berefek terhadap tersebut? Bisa jadi karena adanya hal-hal yang belum kita khatamkan dengan baik mengenai apa yang masuk dalam kebudayaan kita. Bagaimana proses transformasi kebudayaan, bagaimana proses transformasi keilmuan. Transformasi keilmuan yang terjadi itu kita anggap sebagai hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang positif. Kita terlalu banyak berburuk sangka terhadap hal baru. Tidak bisa kita pungkiri bahwa misalnya hal-hal tersebut banyak terjadi, lagi trending sekarang. Bagaimana hal-hal tentang budaya-budaya itu lebih dikonsumsi pada batasan-batasan yang hanya dibilang trending. Trending saja, tetapi tidak melihat kepada esensi daripada budaya tersebut. Boleh melihat sesuatu misalnya hal yang lebih kepada budaya orang lain, tetapi kita perlu membuat suatu daya saring. Karena apa? Karena semakin maju suatu negara tidak lepas daripada pola interaksi antara negara-negara, antara masyarakat-masyarakat dalam suatu negara, antara individu-individu dengan suatu negara. Semakin banyak berteman, semakin banyak mengakses suatu ilmu, semakin banyak kita misalnya lebih banyak meniti suatu jalur pendidikan yang lebih formal, maka semakin banyak pula hal-hal baru yang bisa kita dapatkan. Apa yang bisa menghambat perubahan? Kalau kita terlalu banyak berprasangka buruk terhadap hal-hal baru atau hal-hal asing dalam suatu masyarakat. Atau ada yang mau bertanya lagi bisa di kolom chat sebelum saya lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut. Ini juga yang paling yang sangat substansial adalah hambatan yang bersifat ideologis. Anak-anakku tahu mungkin apa itu ideologis. Ideologis itu adalah keyakinan, dogma, keyakinan yang berkembang dalam suatu masyarakat itu sendiri. Kita tidak bisa berbicara panjang kali lebar mengenai bagaimana sapi dalam tataran masyarakat yang lebih banyak beragama Hindu. Atau kita tidak terlalu banyak berbicara bagaimana enaknya coto sapi pada masyarakat misalnya yang lebih berasal dari India. Karena persoalan tersebut akan menyinggung nilai-nilai perasaan mereka. Hambatan yang bersifat ideologis ini adalah hambatan yang lebih mengarah kepada unsur kebudayaan tersebut. Kebudayaan kalau misalnya kita mau bedah lebih lanjut lagi mungkin bisa kurang lebih misalnya hal yang paling sangat menarik untuk kita uraikan. Karena persoalan yang pertama, titik dari kebudayaan tersebut adalah lebih mengarah kepada misalnya bentuk cipta rasa dan karsanya. Hambatan ideologis ini akan lebih mengarah kepada hal-hal yang lainnya karena persoalan apa?
Karena ideologis ini adalah lebih mengarah kepada bentuk keyakinan. Jadi pada masyarakat misalnya Kajang, kalau kita misalnya jalan-jalan, kurang lebih hampir sekitar 12 kali saya bawa anak-anak saya ke Amatoa. Di sana memang sudah diberikan suatu arahan bahwa kita harus menggunakan baju hitam. Kenapa misalnya harus menggunakan baju hitam? Karena konsep bagi mereka hitam itu adalah kesederhanaan. Dan tidak menggunakan alas kaki. Karena persoalan apa? Karena bagi masyarakat Amatoa, tanah itu adalah ibu mereka. Coba bayangkan kalau kita misalnya transfusikan dalam pemikiran kita, ibu ini harus diinjak dengan pakai sandal atau sepatu. Jadi mereka menyuruh kita untuk membuka alas kaki. Dan mereka juga melihat bagaimana misalnya tataran berdasarkan keyakinan mereka bahwa putih dan hitam itu harus searah dan sejalan dalam kehidupan kita. Itu menurut misalnya konsep yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Amatoa. Apa contoh yang lebih konkretnya lagi? Bagaimana misalnya kita lihat suku-suku yang ada nilai-nilai yang mereka percayai. Tidak bisa kita menjustifikasi bahwa kebenaran itu harga mutlak berdasarkan tataran pribadi kita. Tapi kebenaran itu harus berdasarkan pola yang dilihat dalam suatu masyarakat. Jadi hambatan yang bersifat ideologis ini sangat memberikan efek yang lebih besar karena persoalannya menyangkut keyakinan dalam suatu masyarakat. Yang kedelapan adalah adat istiadat. Ingat, kurang lebih hampir sekitar 1113-an suku yang ada di Indonesia. 1300 suku yang ada di Indonesia, kalau tidak salah bentuknya. Bahasa yang ada di Indonesia kurang lebih hampir sekitaran 700-an lebih, 718-an. Itu berada dalam urutan kedua. Tentunya, kalau misalnya kita berhitung dengan 17.000 pulau yang berjejer ini, adat istiadat ini sangat beragam antara masing-masing daerah dengan daerah lain. Apa itu adat? Adat istiadat itu adalah norma-norma, nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Kalau menurut misalnya Kuncharaningrat dilihat bahwa adat istiadat itu adalah pola yang tersuguh dalam suatu kebudayaan. Apa itu kebudayaan seperti apa? Kebudayaan itu adalah cipta rasa dan karsa. Bagaimana Suryono Sukamto juga melihat bagaimana kebudayaan itu adalah lebih dilihat kepada bentuk cipta rasa dan karsa. Suryono Sukamto melihat bagaimana kebudayaan itu lebih dilihat kepada cipta, ada nilai cipta, ada rasa dan karsa. Hal ini pula misalnya kalau kita lihat tentunya untuk menciptakan cipta rasa dan karsa harus ada proses belajar. Ingat, lahirnya adat istiadat dalam suatu masyarakat tidak lahir dengan sendirinya atau lahir secara acak. Tetapi bagaimana proses itu terjadi dalam suatu masyarakat. Proses belajar yang terjadi dalam suatu masyarakat akan berwujud bentuk adat istiadat. Apa yang misalnya bisa kita lihat? Masyarakat semakin kental adat istiadat dalam suatu masyarakat, pola kebiasaan dalam suatu masyarakat, maka akan semakin sulit untuk berubah masyarakat tersebut. Karena apa? Karena ada anggapan-anggapan yang seperti yang kita bahas sebelumnya, ada prasangka-prasangka yang berkembang dalam suatu masyarakat. Prasangka-prasangka ini yang akan melihat bahwa perubahan itu lebih kepada misalnya nilai-nilai yang tidak bisa kita pertahankan seperti apa. Kebiasaan-kebiasaan dalam suatu masyarakat harus berlihat kepada suatu hal yang lebih substansial. Pola kebiasaan misalnya dalam masyarakat satu dengan masyarakat lain tidak bisa kita misalnya terjemahkan sama. Adat istiadat akan memberikan ruang kepada masyarakat, merasa masyarakat itu bahwa kalau misalnya ini dimunculkan perubahan terjadi dalam suatu masyarakat, maka akan terjadi pergeseran adat istiadat tersebut. Nah, ini sudah saya bahas tadi mengenai anggapan bahwa ingat
dalam masyarakat Bugis Makassar ini kita terkenal dengan budaya tak kala. Mungkin sering dengar dengan bahasa tak kala, Mak. Tak kala hancur-hancur, Mak, sekalian. Kalau dalam bahasa Jawa kita mendengar dengan rimo. Konsep-konsep yang menerima keadaan tanpa harus misalnya berusaha lagi lebih giat. Mari merubah mindset kita. Merubah mindset kita menjadi stopper perubahan dalam suatu masyarakat. Hilangkan semua stigma-stigma seperti apa, ambil baiknya dan bagaimana kita mengolah nilai-nilai itu menjadi hal yang lebih positif. Ini dalam budaya dalam suatu masyarakat juga berkembang. Ada anggapan bahwa hakikat hidup itu buruk dan tidak mungkin diperbaiki, pasrah terhadap keadaan. Untuk lebih menuntaskan lagi hal tersebut, mari kita lihat soal-soal seperti berikut. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu dalam sesi akhir. Ini lebih banyak muncul dalam UTBK kemarin. Kurang lebih 3-4 kali muncul soal-soal seperti ini. Soalnya, kalau dilihat, berikut ini yang merupakan contoh adanya vested interest. Saya sudah bahas tadi mengenai vested interest. Keyakinan yang sangat kuat dalam suatu masyarakat. Yang menyebabkan terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat adalah. Ingat, sebelum kita menguraikan dan membahas mengenai soal, perlu dulu kita misalnya mengingatkan apa keywordnya. Ada kata kunci dari setiap soal yang harus kita eksekusi dengan baik. Keyword yang misalnya bisa kita lihat adalah harus dipertegas ada vested interest. Kalau ada soal yang seperti ini, kita harus khatamkan dulu, pahamkan dulu apa itu vested interest. Supaya apa? Supaya yang lainnya itu mudah nanti misalnya kita kerjakan. Kira-kira dari misalnya soal tersebut, jawabannya yang mana? Ada yang mau bantu Bapak? Jika soalnya seperti itu. Masyarakat desa menolak adanya pembangunan di sekitar pemukiman karena khawatir menyebabkan kerusakan lingkungan. Masyarakat petani di sebuah desa menolak berdirinya pabrik di wilayahnya karena ingin mempertahankan status sosialnya. C. Masyarakat suku Baduy menolak untuk modernisasi karena leluhur berpesan untuk menjaga alam. Dan sampai kepada item E. Para nelayan menolak menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan karena dapat mematikan bibit ikan. Apa kira-kira misalnya bisa dilihat di sini? Oke, benar. Jawabannya adalah ada suatu hal yang ingin mempertahankan nilai-nilainya. Ada status sosial yang ingin dijunjung tinggi. Jawaban yang benarnya adalah B. Betul ada. Karena persoalan apa? Yang bisa kita lihat, ada status, ada nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi. Vested interest itu adalah bagaimana memproyeksikan diri mereka, memperkuat diri mereka, supaya apa? Supaya status sosial mereka semakin bagus. Jadi ada hal yang tidak ingin dirubah, karena persoalannya kalau mereka ingin merubah, akan melenggangkan, akan menggoyahkan keadaan mereka itu sendiri. Komunitas ini melihat, masyarakat ini melihat bahwa kalau mereka merubah, tentunya akan berpotensi kepada rusaknya suatu hal-hal yang mereka harus lakukan. Rusaknya hal-hal, status-status mereka tidak akan mereka dianggap lagi seperti apa. Kurangnya penghargaan yang terjadi dalam satu masyarakat. Yang kedua, soal yang kedua, apa bisa kira-kira ditangkap dari sini? Ingat, dalam membahas soal, dalam mengerjakan soal, tentunya yang perlu kita diingatkan kembali adalah bagaimana keywordnya. Bagaimana melihat kata kunci dari setiap soal. Ingat, setiap soal itu memiliki kata kunci. Jadi kita tidak sibuk lagi membaca harus keseluruhannya seperti apa. Kalau kita sudah tahu ada kata kuncinya, maka bisa jadi itu adalah soal itu jawaban yang benar adalah seperti yang telah kita terangkan. Dari kata kunci tersebut, misalnya bisa kita lihat, apa yang kata kunci dari soal berikut? Perilaku masyarakat yang tetap mempertahankan adat istiadat, sistem sosial, sistem norma, sistem kebudayaan dari nenek moyang mereka adalah penghambat perubahan sosial secara budaya.
Yang berupa apa? Ini sudah kita, biar tutup mata bisa kita jawab. Mendengarkan saja kita bisa jawab. Karena persoalannya jawaban yang mengena dari semuanya tentunya adalah bagaimana yang berkaitan dengan entitas budaya itu sendiri. Entitas adat istiadat tersendiri. Jawaban yang benar adalah apa kira-kira? Adat istiadat dan kebiasaan. Betul. Yang benar adalah adat istiadat atau kebiasaan. Ingat, kebiasaan-kebiasaan tersebut harus kita lihat berdasarkan hal-hal yang sangat menarik. Makanya saya selalu ingatkan bahwa tidak ada sesuatu perubahan yang mutlak terjadi begitu secara acak. Perubahan itu terjadi karena persoalannya kita sendiri yang menginginkan perubahan tersebut. Apa keinginan misalnya yang harus kita lihat dalam perubahan tersebut? Bisa jadi kita melihat sisi perubahan itu berdasarkan case to case. Apa yang ditangkap oleh indera penglihatan kita. Sehingga itu hanya menjadi sosok pembenaran. Ingat, masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Anak-anakku yang hebat, hal kecil itu bisa berimplikasi besar karena kita melakukan efek repetisi dari hal terkecil. Sederhananya seperti ini. Kalau kita rajin membuang sampah, melihat sampah dan membuang, itu akan menjadi pola kebiasaan yang akan kita lakukan. Kita akan geli dengan persoalan kalau misalnya ada yang kotor. Karena apa? Karena kita melakukan proses habituasi, proses kebiasaan, membiasakan diri. Bagi yang muslim, membiasakan diri sholat. Kalau tidak sholat pasti ada yang terasa ganjil dan aneh dalam dirinya. Bagi yang non-muslim, pergi misalnya beribadah, kalau tidak beribadah akan merasa aneh dalam dirinya. Tentunya pola kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa terjadi. Bisa kita lakukan dengan hal yang lebih menarik dan lebih baik, asal kita mampu melakukannya dengan ikhlas, dengan kekuatan. Arti dari semuanya adalah keep your spirit, gunakan dengan baik spirit kita, buatlah perubahan itu lebih bermakna. Karena smartnya seseorang tergantung bagaimana dia memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Bukan lebih kaya daripada lainnya, tetapi bagaimana nilai manfaatnya dirinya bagi orang lain. Maka oleh sebab itu Mahatma Gandhi mengingatkan kita, masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Artinya bahwa setiap apa yang kita lakukan itu memiliki nilai efek yang lebih banyak dalam kehidupan kita. Telah kita uraikan lebih dalam lagi mengenai apa nantinya misalnya proses dan bentuk-bentuknya, bagaimana lagi misalnya hal-hal yang lebih signifikan dari pertemuan-pertemuan berikutnya akan dibawakan oleh rekan-rekan saya nantinya. Tapi selalu saya ingatkan, generasi hebat insya Allah akan lahir di Smart School kita. Smart School berkarakter cerdas. Poin-poin itu harus kita cerdas. Karena cerdas itu bukan hanya mampu berdasarkan tata pemikiran, tetapi bagaimana behavior kita menjadi pola cerdas, dan bagaimana tindakan kita lebih lagi mencerdaskan dan melihat kita bahwa sebagai orang-orang yang lebih bermanfaat ke depannya. Sebelum saya misalnya menutup, saya selalu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, jadilah stopper yang positif dalam masyarakat. Jadilah stopper dalam diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya bisa memberikan makna yang lebih banyak pada orang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya rasa tidak ada lagi. Karena misalnya, kalau mau bertanya silakan di kolom komentar. Insya Allah Bapak akan nanti membahasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart School berkarakter cerdas. Mari membangun Sulawesi Selatan lebih baik ke depannya.